Selamat pagi. Selamat pagi menjelang siang. Ini saya bersama Anggoro. Kebetulan beliau ini saudara sepupu ya. Iya, kebetulan sekali ya. Jadi pemirsa kita, pemirsa. Iya, kakek kami, ayah saya kebetulan kakaknya ayahnya beliau. Dan jadi berarti kita sepupu. Berarti sepupu. Oke, terus apa ya? Kita lagi di mana nih sekarang? Kita lagi di dialog, kita lagi lihat pameran Schumacher. Kenapa kita melihat ini? Karena pameran ini juga ada sedikit banyaknya tersangkut dengan keluarga kita. Kenapa begitu? Karena Schumacher, McLaren, dan Karsten adalah tokoh arsitek yang sangat diperhitungkan di era Hindia Belanda, dan di mana Karsten itu masih saudara kita by marriage dari nenek kita. Dari nenek kita. Jadi kakaknya nenek kita menikah sama Karsten ya? Ya. Iya kan? Ya. Iya. Jadi Sumbinah namanya. Sumbinah Menikah dengan Karsten. Ya. Jadi masa sih kita lagi sepedaan nggak mampir, orang cuma mampir doang gitu loh. Oke. Orang udah bikinin pamerannya, kita appreciate lah. Jadi kita nonton pameran tentang Schumacher Ya. di dialog ya. Dialog. Dia bacanya dialog gue. Ya, emang itulah caranya dia. Oke. Dialog gue. Ya. Terus apa yang akan kita diskusikan hari ini? Ngobrol-ngobrol aja iseng. Ngobrol-ngobrol iseng. Kalian lagi sibuk apa? Oh enggak, saya udah tahu kamu. Saya udah tahu kamu sibuk kemarin apa. Kemarin bikin ilustrasi musik ya. Bikin musik show buat Hari Halim. Oke. Redemption. Ini apa sih? Peragaan busana ya. Peragaan busana yang sangat tidak biasa pada umumnya karena cukup theatrical, dilakukan di ballroom yang didekorasi seperti pertunjukan horor dengan aksen hitam dan putih, bahkan dengan finale salah satu modelnya keluar dari coffin beneran. Coffin beneran, dia keluar dengan baju terakhir sebagai penutupnya. Horor karena terkait sama Oktober? Bukan, kebetulan saya ada Oktober, tetapi karena kan dia Hari Halim itu namanya Hari Halim, feel bajunya kan gothic, glamour, gothic, culture, tapi memang ya dark lah, banyak elemen dark, sehingga koleksi-koleksi dia sangat terkait dengan sesuatu yang bisa dibilang film horor atau scene itulah, scene horor. Musim yang lo kerjain itu ada namanya apa? Ada namanya, temanya? Iya, namanya Redemption. Nah, kayaknya lo udah sekian kali ya kerja sama beliau. Ketujuh ini. Banyak juga ya? Ya. Jadi itu semua 7 berupa peragaan busana. Iya, peragaan busana selalu temanya dark, agak gothic, tapi dengan touch yang sedikit berbeda-beda. Pertama kali tahun berapa? 2020, pandemi, masih pas pandemi ya. Berarti show-nya online, nggak juga? Iya, online record lah, di record dulu baru ditayangin. Oke. Dari
tujuh tujuh itu di mana aja ya? Ada yang di luar negeri juga ya? Ada satu di Paris Fashion Week yang cukup kontroversial karena ada ayam gepreknya. Oh iya, iya. Iya, ya satu yang di Paris, sisanya ya yang dua pertama itu masih pandemi. Jadi yang pertama itu di studionya dia di Prapanca dekat sini. Kalau kita dari arah Prapanca mau turunan ke Kemang, belok ke Kemang, sebelum belokannya sebelum Hotel Prapanca bisa dilihat di sebelah kiri ada gedung yang sangat gotik seperti gereja. Ada dua gedung bersebelahan, yang satu hitam yang di hook, sebelahnya kayak gereja gotik itu, dan itulah di situ dia juga sempat tinggal di rumah gotik itu. Jadi bayangkan saja seorang perancang busana gotik tinggalnya di Gothic Mansion tapi di daerah Prapanca. Apa sih yang terbesar yang terakhir itu tadi kemarin nggak? Iya, yang besar. Terus yang kedua masih pandemi, itu di rumahnya Asmara Abigail. Oke, di hutan apa tuh berapa hektar yang dipakai syutingnya, suka dipakai syutingnya White Shoes. Oke. Yang ada gambar dia naik ferry atau apa tuh di hutan, itu di rumahnya Asmara Abigail. Dilakukan di yang kandang kuda yang udah nggak kepake. Pokoknya ajaib lah. Yang gue inget tuh. Iya. Jadi kayak runway-nya tuh di lorongnya kandang ya. Iya. Kanan kirinya kuda ya. Kuda. Kandang kuda. Kuda poni. Kuda. Iya. Tahu lah. Kuda liar. Ajaib sih tidak terlalu jauh dari rumah. Anda yang di Ciputat kok. Oh iya berarti Ciputat sana kayaknya Legoso terus lagi kurang lebih tahu nih. Ya. Kayaknya kurang lebih tahu tempatnya. Yang ketiga itu yang Paris Fashion Week. Itu sisanya berikutnya Jakarta Fashion Week, yang sisanya terakhir show-nya dia sendiri di bengkel 3 kali, yang kemarin yang terakhir ini yang terbesar ini kemarin, modelnya paling banyak artis dan selebritis, banyak digunakan bintang film juga, tokoh-tokoh juga, ada Jay Subiakto runway gitu. Runway. Oke. Baik. Ya. Tantangannya apa sih membuat musik untuk peragaan di sana? Tantangannya pertama feel. Jadi sebenarnya di Indonesia itu tidak banyak perancang busana yang menambah elemen musik sebagai value tambahan yang diperkenalkan lewat fashion show-nya. Jadi banyak fashion show yang secara musik itu tidak detail. Yang penting feel-nya inilah, yang penting feel-nya happy, yang penting apa, atau bahkan pakai lagu yang sudah populer. Nah, ini tantangannya adalah bagaimana menyatukan suatu identitas dan ciri-ciri suatu busana ke musik dengan genre atau elemen yang disukai oleh sang perancangnya, yang menurut dia itu merupakan identitasnya. Ya.
dan juga timing. Karena dalam sebenarnya seperti mengerjakan soal cerita. Gimana contohnya? Jika panjang runway sekian Oke. dengan kecepatan jalan sekian, BPM sekian, Oke. jumlah look sekian, jumlah model sekian, berapa menit lagu yang dibutuhkan untuk lagu A, berapa menit yang untuk lagu B. Dan iya, jangan sampai membuat lagunya kepanjangan, capek, sia-sia. Jangan sampai kependekan, nanti tiba-tiba harus di looping ulang lagi. Jadi ya harus pas lah ya. Ya, mendekati pas lah. Berarti kalau lo harus datang di latihannya, apa Datang datanya. ya? Ya, datang datanya, makanya sebelum berapa minggu sebelum show biasanya ke studio dulu, ada model, kita lihat dia jalannya berapa, kecepatannya kira-kira kan, tinggal dikali berapa jumlah modelnya, dapatlah angka waktu. Oh, nah ini kalau mau pengetahuan umum buat orang yang nggak ngerti fashion show ya. Berarti itu kalau misalnya di sebuah show, misalnya by Hari Halim gitu ya, itu si modelnya tuh kecepatan jalannya sama semua ya? Apa diatur gitu? Kecepatan jalan itu diharapkan sama, sehingga feel yang nonton itu tidak berubah, kecuali memang menampilkan sesuatu yang punya makna atau punya ekspresi yang lebih dinamis, makanya harus dipercepat. Tapi sebenarnya specifically untuk Hari Halim, dia tantangannya adalah kecepatannya cenderung lambat, karena kalau dilihat itu sepatunya kayak sepatu tebal. David Bowie zaman dulu, kayak Kiss, tinggi. Jalannya susah. Saya dulu coba jatuh gitu. Berapa tebal? Segini berapa? 20 cm, 20 cm. Serius loh? Segini? Iya. Ya 10-15 tadi. Iya, 10-15. Oke. Nah, itu bro. Yang kemarin berapa modal? 36. Oke. Nah, selain lu bikin musik buat fashion show, lu juga bikin musik buat puisi kan? Antara lain kita pernah bekerja sama. Ya, sebenarnya itu juga passion saya lah. Kalau dari dulu dengar musik ada puisinya, terutama musik-musik luar ya, kayaknya luar itu siapa ya? Banyak ya. Barat apa timur apa utara? Luar ya. Ada yang teringat siapa? Kayak apa sih lagu Superman tuh? Oh Superman. Saya nggak ngerti aku. Iya. Sambil saya nyontek, boleh. saya yang lainnya sebenarnya kayak kalau misalnya yang Underworld. Ya, yang gue inget itu bukan Orbital. Oh, yang ya. Kalau misalnya yang ngomong aja kan Born Sleeping ya kayak spoken words ya. Iya. Oh Superman, Laurie Anderson. Oh Superman, Laurie Anderson. Iya. Oke. Iya. Jadi lu suka lagu itu dan suka lagu itu aja, ngomong aja. Ya, dia kayak itulah. Ada dengan cinta yang tiba-tiba cinta di depan gitar ada yang main gitar, dia baca puisi. Cuma buat saya sih lebih kenal kalau musiknya techno. Oke. Berarti elektronik lah gitu. Elektronik ya. Jadi kita kapan-kapan bikin lagi ya. Bisa bikin lagi. Nanti jangan lupa simak YouTube.
linknya ya di Spotify. Linknya sudah ada kok nih linknya. Nanti ada. Adil judulnya. Adil. Ya. Terus selain itu juga bareng sama Intan. Ya. Namanya Intan adalah suara. ya. Ya tuh bandan lah. Kenapa bandan? Ya mainnya kalau ada momen aja. Iya. Kalau Sekarang lagi nggak ini. kebutuhan enggak. Dianya juga sibuk banget ya. kan kemana-mana. Kalau sama suara berarti udah bikin berapa lagu? Bukan, sudah kayak berapa lagu? Iya, tayang mungkin 4 atau 5, tapi itu cuma ditaruh di IG. Kalau yang benar-benar masuk di Spotify sih ada 2, tapi itu pakai nama Anggoro. Ya. Oke. Anggoro manusia, Anggoro Jakarta. Asik. Perbedaannya, ya tadi lo balik ke tadi tuh, perbedaannya lo bikin musik puisi sama musik buat fashion show apa? Bedanya kalau bikin musik puisi harus ada, ya sebenarnya gini, bikin musik dan lirik kan pasti harus ada yang duluan kan. Liriknya dulu baru bikin musiknya, musiknya dulu baru bikin liriknya gitu. Jadi bikin musik puisi dengan Intan, ada yang saya bikin musiknya, Tan bikin dong puisi tentang ini dengan musik ini, atau nih ada puisi kayak gini, coba dibikin musiknya. Kalau itu kan pakemnya kan, batasannya lah, guidance-nya. Sedangkan kalau musik fashion ya batasannya lebih banyak. Sebenarnya jadi kayak bikin lagu iklan kan, komersil kan. Harus ini, harus itu, harus apa. Ya itu bedanya, batasan kita menyesuaikan dengan suatu fashion show yang masih ada di kepala, begitu kan? Pada saat ada bajunya, ada apa kan, si desainer atau stage producer atau stage directornya kan akan membayangkan, oh ini nanti akan begini, sehingga lagunya di sini harus pelan, sehingga di lagu sini harus apa gitu. Oke. Kalau misalnya di fashion show berarti dipakai sekali doang ini. Sekali doang? Udah, kayak doang. Saya. Forever ya. Oke ya. Apa boleh buat ya? Apa boleh buat? Ya, buat yang baru lagi berarti. Ya. Nah kalau apa ya, untuk kalau apa tadi musik buat puisi, kalau sama bedanya yang lo bikin sama Intan sama gue bedanya apa? Bedanya nggak tahu bedanya apa ya. Kayak lo punya ingredients, so di saat itu lagi dengerin apa, lo pinginnya apa, ya jadinya begitu aja. Karena secara genre kan yang gue bikin buat Intan mayoritas ya house music kan. Cuma waktu dengar tema lo kayaknya terlalu ceria buat dibikin house music. Iya kan? Keadilan, pemerataan keadilan dan lain-lain kayaknya nih. Harus lebih dark ya, aransemennya nih. Oke, sekarang kita bergeser topik dikit ya. Kan Bapak Giono ya. Bapak Giono. Om saya. Ya. Om Gion. Pak Gion itu wafat 2021 ya. Ya. Terus kemudian
ternyata beliau memiliki banyak sekali karya ya. Karya Karya dan aset intelektual lainnya. Oke. Berarti kan Karena bukan cuma karya dia, juga koleksi-koleksi dia yang berhubungan dengan sejarah desain grafis Indonesia. oke, jadi berarti beliau kan dosen seni rupa ya. Seni rupa, desain grafis ya. Desain grafis ya, desain grafis pertama sebagai edukator, Ya. kedua beliau juga praktisi desain grafis ya kan. Ya. Jadi mengerjakan pekerjaannya berdasarkan permintaan klien Ya. dan pameran juga ya, atau misalnya klien komersil juga. Ya. Pameran, komersil, expo, Ya, pameran, tapi banyak kan pameran ya. museum, Iya, maksudnya berkaitan sama Ya. eksposisi, display lah, display ya, bukan identitas, Identitas juga ya. corporate Ya. identity gitu-gitu juga. Juga banyak yang dibikin kan. Oke. Terus selain itu juga tentu aja karya seni, Karya seni grafis. seni grafis, seni gambar, banyak sih, sablon. Ya. Dan akhirnya apa ya? Kenapa lo dia Kenapa terus lo gua tergerak jadi apa istilahnya kayak ambasadornya, memanage karya? ya, ambasadornya ya. Kenapa gue tergerak jadi ambasadornya? Karena seperti kalau kita lagi di GBK dulu sore-sore apa yang suka keluar dari itu? Apa tuh? Kalau bukan kita, siapa lagi? Apaan sih? Enggak, soalnya kalau bukan gue ya siapa lagi gitu kan? Iya. Iya. Gue nggak ngerti. Gue nggak punya Suara apa itu yang ada yang jagalah kebersihan apa. Oh, gitu-gitunya. Kalau anak-anak rolling, anak inline skate, anak lari pasti tahu lah itulah. ininya ya? Iya. Ada tagline-nya ya? Semacam Tagline-nya, itu. ya. Oke. Jadi kenapa? Karena jadi dulunya tuh Bapak mengumpulkan berbagai macam hal yang dia tumpuk di sana di sini ya, dan pada saat dia sudah makin melemah ya gue udah mikir ini udah nggak ada waktu lagi, maksudnya ini udah bukan concernnya dia lagi. Iya. Concernnya dia adalah sekarang adalah ya gue udah mau pergi nih. Oke. Jadi ya terus kayak barang-barang beliau, karya-karya beliau, barang-barang gue buku, udah poster-poster segala macam. udah nggak ada artinya buat gua. Oke. Tapi gue berharap itu berarti buat keturunan gua. Oke. Ya kan? Ya. Logis kan? Ataupun masyarakat luas. Enggak juga. Masyarakat luas iya pasti, cuma untuk masyarakat luas bisa mengakses dia kan tidak bisa masyarakat luas siapa yang mau ke rumah nih ya, banyak ini kan nggak bisa. Oke. Iya. Maksud gue ya bermanfaat bagi anak-anak gua, keturunan gua, dan semoga dia bisa memanfaatkannya untuk masyarakat luas. Istilahnya Jadi gue harus jadi bridging-nya dong ya. sebelum ke masyarakat luas. Oke. Karena kalau ngomong masyarakat luas tuh masyarakat luas yang mana? Iya. Yang Maksud gue di gini, mana? Yang bokap lo tuh seseorang di skenanya dia gitu. Ya, Skena desain grafis. karena desain grafis. Ya, dia punya murid ada beberapa lah. Ya, bilang banyak banget gitu. Orang tahu beliau gitu sebagai Ya. sebagai guru, sebagai
praktisi desainer atau segala macam. Dan lo jadi kayak merasa ini ada nemu karya-karya ini ya mengingatkan kayaknya masih layak ditampilkan gitu ya. Bukan gitu. Bukan masalah di tampilan enggak. Jadi pada saat itu yang pertama harus dilakukan adalah merapikan dan mengkategorikan. Yang ini lukisan, yang ini apa-apa itu udah satu. Yang kedua adalah memperkenalkan pada orang-orang yang relevan, yang mungkin punya interest, yang mungkin pun bisa diajak kerjasama dan lain-lain, bahwa saya Anggoro telah menyimpan dengan baik resepsi beliau dengan kategori sebagai berikut. Silakan hubungi saya, silakan mampir ke rumah kalau ada keperluan. Itu aja udah. Cuma sampai di situ tugas gua. Jadi kayak lu bilang sama orang bahwa ini saya mengingatkan beliau, saya tuh putranya Wagiono. Kayak itu. Kalau kamu memerlukan akses butuh apa, silakan terbuka loh, buat gue bisa dikontak. Ya, tolong agar kertas-kertas itu tidak jadi ya hanya sampah pada akhirnya. Dan yang saya lakukan ya jadinya jadi belajar mengkurasi mana yang bisa saya kembalikan ke IKJ. Mana buku-buku yang bisa saya sumbangkan, mana kertas-kertas yang bisa saya buang, dan mana kertas-kertas yang kemungkinan berharga untuk disimpan. Kayak notulen meeting desain tahun 80 simpan. Jadi gitu aja. Brosur penerbangan dari tahun berapa ini buang. Brosur ini buang. Ya. Itu akhirnya pada perjalanan butuh keahlian juga ya. Oh iya, jadi otodidak. Otodidak itu apa? Belajar secara garis besar tokoh-tokoh seni rupa, jenis-jenis seni rupa, peristiwa-peristiwa mana kira-kira yang dokumen yang bernilai, punya value terhadap peristiwa itu. Belajar mengkategorikan karya seni yang mana print, yang mana lito, yang mana apa. Lito itu apa? Litograf itu apa? Yang di oke dulu terus ditempel-tempel gitu. Udahlah, tinggal pusing aja setelah kayu. Oh iya, kemarin kita ngobrol dikit bahwa dalam waktu dekat dalam waktu dekat atau waktu jauh ya, kayak apa udah lewat, ada bokap lu akan menerima penghargaan apa dari asosiasi desain grafis apa? Dia itu masih nanti aja, biar pada saatnya diumumkan oleh pihak yang lebih kompeten lah. Jadi saya belum bisa spill, tapi akan ada beberapa momen penting untuk Wagiono di pertengahan Desember, dan sedang dalam proses untuk pameran. Kalau berhasil nanti di bulan Juni, cuma akan saya umumkan kalau memang sudah benar-benar resmi, atau sebaiknya diinformasikan oleh pihak yang lebih kredibel. Karena saya hanyalah seorang karyawan Honda belaka. Saya karena Honda motor, saya bukan. Ya, jadi memang buat saya juga menakjubkan Anggoro ini punya dua dunia. Dua dunia plus. Iya, plus. Jadi saya sebenarnya adalah engineer di Astra Honda Motor.
Tapi yang saya yang berkesibukan di daerah mana? Sunter dan kadang-kadang Cikarang. Cikarang ya. Tetapi yang saya pelajari dari prinsip manajemen itu adalah kita pertama lakukan yang sesuai dengan apa yang bisa kita lingkar pengaruh kita, itu yang kita fokuskan. Dua, kerjakan secepat mungkin bagian kita. Dan ketiga, serahkan kepada pihak yang kompeten. Makanya dari situ dengan karya-karya Bapak, karena saya bukan kurator, bukan apa, yang saya bisa lakukan adalah mengarsipkan dan memperkenalkan. Jadi berharap yang mengeksekusi itu adalah yang benar-benar orang-orang yang tepat, kompeten di bidangnya. ya. Baik. Jadi oke. Kalau untuk karya Wagiono kurang lebih semoga di 2025 ya pertengahan ada pameran dalam proses persiapan, mudah-mudahan jadi gitu ya. Ya. Oke. Jadi kalau tadi dalam proses Anggoro sebagai pembuat musik, tadi apa namanya, peragaan busana maupun musik / musisi untuk musisi gitu ya, yang kebetulan lo bekerjanya dengan penyair, ada project upcoming? Nggak ada sih. Nggak ada ya. Oh ya, suka berhasil ya. Iya. Ada sih beberapa remix dari beberapa band, tapi itu nanti aja deh kalau memang sudah hampir rilis. Aja deh. Kira spill ininya apa? Spill inisialnya. Jangan udah langsung aja. Baik. Tapi ya terbuka sih kalau ada seniman yang mau berkolaborasi. Salah satu salah satu target yang saya belum tercapai adalah bikin musik untuk tarian. Oh gitu, iya musik untuk tarian ya. Semoga project itu bisa terlaksana dalam waktu dekat ya. Dalam waktu dekat, dia dalam waktu dekat jauh kan relatif ya. Oh iya. Yang waktu yang terlaksana aja. Terlaksana dalam waktu yang sesuai. Yang dalam waktu yang sesuai target. Siap. Kurang lebih sih ngobrol-ngobrolnya itu. Terima kasih cukup ya, banyak waktunya ya. Oh iya. Waktu berlalu ya. Waktu itu udah senja aja. Iya.